Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance komedi berjudul One Day yang rilis pada tahun 2016. Film ini bercerita seorang karyawan IT pemalu yang diam-diam menyukai salah satu rekan di kantornya. Saat bos mereka memberikan hadiah liburan ke Jepang, tiba-tiba saja wanita tersebut mengalami kecelakaan, sehingga membuat dirinya mengalami amnesia selama 1 hari. Pria itu pun menggunakan kesempatan tersebut untuk berpura-pura menjadi pacarnya, meskipun hanya 1 hari. Film diawali dengan seorang karyawan IT bernama Denchai, yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Namun semua rekan kerjanya tidak pernah mengingat namanya. Bahkan security kantornya tidak tahu kalau Denchai adalah karyawan di sana. Rekan-rekannya Denchai juga tidak ada yang mengetahui namanya, dan hanya memanggil Denchai dengan sebutan seperti hey dan lain sebagainya ketika mereka membutuhkan bantuannya. Bahkan penjual kantinnya tidak pernah mengingat menu yang biasanya dipesan oleh Denchai. Satu-satunya rekan yang mengingat namanya hanyalah teman sesama departemennya bernama T. Karena rekan-rekannya hanya memanggilnya ketika membutuhkan bantuannya, hal tersebutlah yang membuat Denchai tampak kesal dengan mereka. Seperti pada saat salah satu rekannya mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya, Denchai malah menjawab dengan ketus, dan menyuruh rekannya itu untuk belajar memperbaiki hal-hal yang sepele, agar tidak merepotkan tim IT lagi ke depannya. T yang melihat hal tersebut, langsung menegur Denchai untuk tidak bersikap itu, karena akan berpengaruh dengan citra tim IT juga nantinya. Tak lama setelah itu, Denchai tiba-tiba mendapatkan sebuah chat dari teman sekolahnya dulu yang mengajaknya untuk makan siang. Awalnya Denchai menolak ajakan tersebut, namun T langsung meyakinkannya untuk menerima ajakan tersebut. Denchai pun setuju dan memutuskan untuk bertemu dengan teman sekolahnya itu. Usut punya usut, ternyata temannya hanya berniat untuk menjual barang miliknya, yang terpaksa dibeli Denchai karena merasa tidak enak untuk menolak. Keesokan harinya, Denchai diminta untuk memperbaiki printer milik karyawan bagian pemasaran yang bernama Nui. Tampak Denchai yang ternyata naksir terhadap Nui, namun karena sifatnya yang pemalu, Denchai pun hanya bisa memantaunya dari kejauhan selama ini. Namun betapa terkejutnya Denchai ketika Nui mengucapkan namanya saat berterima kasih. Denchai pun tampak sangat senang, karena untuk pertama kalinya, ada orang yang mengingat namanya itu. Sejak saat itu, Denchai semakin naksir terhadap Nui, dan menjadi penggemar rahasianya, yang selalu memperhatikan semua rutinitasnya di kantor. Salah satunya yaitu impiannya untuk pergi liburan ke Hokkaido, Jepang, hingga Denchai juga mengetahui apa makanan Jepang kesukaan Nui. Namun Denchai harus menelan fakta pahit ketika Nui ternyata didekati oleh Top, pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Kedekatan mereka itu ternyata memang sudah diketahui seluruh karyawan di kantornya itu. Malam harinya, saat Denchai diminta memperbaiki laptop milik Top, diketahui ternyata Top sudah memiliki istri dan juga anak. Ketika pesta malam tahun baru, Top dan Nui memakai kostum Tinkerbell dan juga Peter Pan, sedangkan Denchai berdandan seperti batu bata di sana. Di akhir acara, Top tiba-tiba mengumumkan bahwa kantornya tersebut akan melakukan outing di Hokkaido, di mana ia sengaja memilih lokasi tersebut karena Nui yang ingin pergi ke acara festival salju di sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Hokkaido, dan tampak Nui yang selalu berdua bersama dengan Top di sana. Denchai pun hanya bisa melihat dari kejauhan, meratapi harapannya yang sudah pupus itu, karena Nui tampak sangat bahagia ketika bersama Top. Hingga Top tiba-tiba saja melamar Nui, dan mengatakan bahwa ia berjanji akan meninggalkan istri dan juga anaknya sesegera mungkin. Ketika sedang bermain ski, tampak Nui yang sempat terjatuh karena memang belum bisa bermain ski. Denchai yang hendak membantunya malah ragu-ragu, hingga akhirnya Top yang datang membantunya.
Setelah itu, tampak lonceng yang ada di depannya itu, yang konon katanya siapapun yang berdoa untuk cinta sambil membunyikan loncengnya, maka doanya itu akan dikabulkan. Mendengar hal tersebut, Dencai pun meminta agar ia bisa bersama Nui 1 hari saja. Ketika kembali ke hotel, tampak istri dan anaknya Top yang tiba-tiba datang menyusulnya di sana. Ternyata, Nui sudah mengetahui bahwa Top memiliki keluarga selama ini. Ia pun beralasan kepada temannya itu sedang sakit kepala, sehingga tidak ikut berkeliling Hokkaido bersama mereka. Ketika sudah kembali ke hotel dan hendak makan siang, tampak kondisi Nui yang sangat lemas. Melihat tempat duduk Top dan istrinya ada yang kosong, Dencai pun sengaja duduk di sana, agar Nui tidak duduk bersama mereka. Keadaan pun semakin runyam ketika istrinya Top mengatakan bahwa ia kini sedang hamil anak kedua, yang tentu saja membuat Top tidak bisa menceraikan istrinya. Mendengar hal tersebut, Nui pun tampak semakin sedih dan langsung pergi dari sana. Merasa khawatir, Dencai pun mencari Nui, yang tampak sedang menangis sambil bertelepon dengan Top. Nui pun mengatakan bahwa ia tidak masalah jika mereka menikah atau tidak. Nui berkata bahwa ia akan tetap menunggunya, karena ia juga sudah menunggunya selama 3 tahun lamanya. Dencai pun terus memantau Nui, yang tampak sangat terpukul dengan kabar tersebut. Keesokan paginya, saat rombongan kantornya hendak kembali ke Thailand, tampak Nui yang masih belum keluar dari kamarnya itu. Dencai pun memutuskan untuk tinggal dan kembali ke hotel untuk mencari Nui. Tampak Nui yang sedang berada di lobi hotel dan merobek kertas yang berisi tempat-tempat impiannya di Hokkaido. Dencai pun mengikuti Nui yang tiba-tiba saja berangkat ke arena ski, karena ia tahu kalau Nui tidak bisa bermain ski. Sesuai dugaannya, ternyata Nui memang berniat untuk mengakhiri hidupnya di sana. Dencai yang panik pun langsung meminta bantuan kepada tim di sana untuk mencari Nui hingga malam hari. Untung saja Nui berhasil ditemukan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keesokan paginya, Nui pun akhirnya sadar, namun ia tampak tidak mengingat apa-apa tentang kecelakaan tersebut. Menurut diagnosa dokter, Nui mengalami kondisi yang disebut transient global amnesia, di mana pasiennya itu akan mengingat ingatan jangka panjangnya, seperti nama, orang tuanya, dan lain-lain. Namun, ia akan lupa dengan ingatan jangka pendeknya, seperti bagaimana ia bisa sampai ke Jepang hingga kecelakaan semalam. Untungnya, penyakitnya tersebut hanya bertahan 1 hari, dan keesokan harinya, ingatannya tersebut akan kembali. Namun, Nui tidak akan mengingat semua kejadian yang akan dia jalani hari ini. Setelah selesai pemeriksaan, Nui pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Ketika hendak menandatangani surat dari rumah sakit, ternyata Nui hanya bisa mengingat sampai tahun 2012 saja, yang artinya Nui tidak ingat kalau dia sudah bekerja dan juga menjadi selingkuhan Top selama ini. Dencai pun menunjukkan foto bersama saat mereka sampai di Hokkaido. Ia lalu mengatakan bahwa rekan-rekannya sudah balik ke Thailand duluan, sedangkan mereka berdua memutuskan untuk memperpanjang perjalanan mereka di sana. Dencai pun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Nui yang tidak percaya pun mencoba meminta foto mereka berdua, namun Dencai langsung mengatakan bahwa mereka tidak ada foto bersama karena Dencai tidak suka foto. Ia juga mengaku kalau dirinya adalah bos di kantornya, sehingga mereka tidak foto bersama ketika di Hokkaido, agar tidak ketahuan oleh rekan kerjanya. Karena ponselnya yang rusak akibat kecelakaan semalam, Nui pun meminjam ponsel Dencai untuk menelepon ibunya. Melihat Nui yang menanyakan nama pacarnya, Dencai pun langsung mengaku kalau namanya itu adalah Top. Dan karena ibunya tidak pernah bertemu dengan Top sebelumnya, maka ia tidak tahu bagaimana perawakan Top selama ini. Nui yang masih curiga dengan Dencai, langsung bertanya apa buktinya kalau mereka memang beneran pacaran.
Denchai pun langsung berkata bahwa Nui memiliki tanda lahir di bawah dada sebelah kirinya. Nui yang sudah tidak bisa berkata-kata, akhirnya ikut bersama Denchai untuk berkeliling Hokkaido. Tampak Denchai yang sudah memperbaiki kertas yang disobek Nui sebelumnya, dan mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat yang belum sempat dikunjungi Nui sebelumnya, termasuk impiannya pergi ke festival salju di Sapporo. Namun karena Nui tidak mengingat sama sekali, ia pun menolak untuk pergi ke sana bersamanya. Tampak Nui yang merasa risih dengan Denchai, yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, hingga Nui yang sudah muak akhirnya mengatakan bahwa ia masih cukup syok dengan lupa ingatannya itu, dan ia juga tidak percaya bisa pacaran dengan pria seperti dirinya itu. Mendengar hal tersebut, Denchai yang sakit hati pun langsung menyeberang sendiri meskipun lampu sudah merah. Meskipun begitu, Denchai langsung kembali dan mengajak Nui pergi ke restoran sushi di dekat sana. Melihat Denchai yang mengetahui menu favoritnya, Nui pun tampak mulai sedikit luluh terhadap Denchai. Ternyata Nui mengambil kertas yang sempat dibuang Denchai sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Denchai ke tempat-tempat yang belum sempat mereka pergi sebelumnya. Ketika di wisata lembah, Nui pun bertanya kepada Denchai, mengapa ia tidak pernah melihat matanya ketika mengobrol. Denchai pun mengatakan bahwa itu kebiasaannya sejak kecil, sehingga Nui menantangnya untuk saling bertatapan selama 1 menit. Namun pada akhirnya Nui yang tidak kuat menatap mata Denchai terlalu lama. Nui pun bertanya bagaimana mereka pada akhirnya bisa berpacaran. Denchai pun bercerita bahwa awal pertemuan mereka yaitu pada saat ia memperbaiki printernya yang rusak, dan sejak saat itu ia mulai jatuh cinta kepadanya. Namun karena tidak berani mendekatinya, Denchai pun selama ini diam-diam selalu membantunya. Seperti selalu menunggu di parkiran, agar Nui bisa mendapatkan tempat parkir. Meretas akun gamenya untuk membantu mengumpulkan item, membereskan tempat kerjanya sepulang kerja, hingga mencari lagu-lagu favorit Nui, dan memasukkannya ke dalam komputernya. Nui pun tampak sangat senang mendengar hal tersebut. Diketahui ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Denchai, yang kini sudah berumur 30 tahun. Setelah itu, mereka pun berkeliling satu persatu tempat wisata yang ingin dituju Nui. Tampak mereka yang mencari figur secret yang sudah diincar Nui selama ini, namun masih belum didapatkan. Ketika sedang makan es krim, ponsel milik Nui akhirnya menyala, dan ketika ia melihat galerinya, Nui bertanya siapa orang yang ada di sebelahnya itu. Denchai pun berbohong dengan mengatakan kalau itu adalah pegawai dari departemen IT. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja terjadi badai salju, sehingga kereta menuju Sapporo tidak bisa berangkat. Melihat Denchai yang sangat bersikeras ingin pergi ke sana, Nui pun mengatakan bahwa mereka masih bisa pergi tahun depan. Namun tentu saja alasan Denchai bersikeras ingin pergi adalah karena hanya itu satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk bisa bersama Nui. Tak lama setelah itu, Nui pun merayakan ulang tahun Denchai dengan kue seadanya, yang membuat Denchai tampak sangat bahagia. Ketika sedang mengobrol, listrik pun menyala karena badai akhirnya reda, sehingga mereka bisa naik kereta menuju ke Sapporo. Sesampainya di sana, mereka pun mencoba lagi, dan akhirnya berhasil mendapatkan figur secret yang sudah diidam-idamkan oleh Nui selama ini. Setelah itu, Nui dan Denchai pun berkeliling sekitaran sana, dan juga menghabiskan waktu bersama. Ketika Nui hendak mengajaknya foto bersama, Denchai pun menolak karena ia tahu bahwa besok pagi, Nui akan melupakan momen bahagia mereka bersama hari ini. Setelah selesai berjalan-jalan, Denchai pun mengajaknya ke sebuah gereja dan langsung melamar Nui di sana. Karena Nui sempat mengatakan bahwa ingin menikah sebelum umur 30 tahun. Bermodalkan cincin permen, Nui pun menerima lamaran tersebut. Mereka berdua pun kembali ke kamar hotel Nui.
Dan karena sudah terbawa suasana, Nui pun berniat untuk tidur bersamanya di sana. Namun merasa apa yang akan mereka lakukan sudah terlalu jauh, Dencai pun akhirnya mengaku dan mengatakan bahwa namanya bukanlah Top, melainkan Dencai. Dia juga hanyalah sesama pegawai di perusahaannya itu, dan selama ini ia sudah menjadi penggemar rahasia Nui. Untuk tanda lahir Nui itu karena Dencai tidak sengaja melihatnya ketika acara tahun baru kantornya kemarin. Merasa Dencai hanyalah seorang pria mesum, Nui pun langsung mengusirnya dari sana. Setelah mengetahui bahwa orang yang mengambil fotonya adalah Top, ia pun langsung meneleponnya dari riwayat panggilan ponselnya itu. Namun, karena Top masih bersama istri dan anaknya, ia pun berpura-pura menganggap Nui adalah pegawainya yang sedang membahas pekerjaan. Tak lama setelah itu, terdengar suara anaknya yang memanggil Top, sehingga Nui akhirnya sadar bahwa selama ini dia adalah simpanannya Top. Nui pun pergi menemui Dencai dan langsung bertanya apakah selama ini dia adalah seorang simpanan. Dencai pun mengiyakannya dan mengatakan bahwa Nui selama ini sadar kalau ia adalah simpanan Top, namun ia tetap bertahan karena Top berjanji akan menceraikan istrinya demi Nui. Namun karena istrinya kini hamil, maka Top tidak bisa menceraikan istrinya. Dencai pun berusaha menenangkan Nui dan juga meminta maaf karena sudah membohonginya. Setelah cukup tenang, Nui pun bertanya mengapa ia berbohong dengan berpura-pura sebagai pacarnya. Dencai pun bercerita dirinya yang berdoa di bawah lonceng, agar bisa menjadi pacarnya meskipun hanya 1 hari. Nui pun bertanya mengapa hanya 1 hari, toh keesokan harinya ia akan segera melupakannya. Namun Dencai berkata bahwa ia tidak masalah, karena setidaknya ia memiliki kenangan indah bersamanya. Dencai pun memberikan figur secret yang sebelumnya sudah dibuang Nui, karena ia yakin bahwa Nui pasti akan senang keesokan harinya melihat figur tersebut. Setelah itu, Nui pun langsung memutuskan Top lewat SMS, karena ia tidak ingin menjadi perusak rumah tangga orang lain. Namun Dencai mengatakan bahwa ia akan melupakan apa yang terjadi hari ini besok, dan akan kembali mengingat bahwa Top adalah pacarnya. Nui menyuruh Dencai untuk mendatanginya keesokan hari, dan mengatakan semua yang telah terjadi hari ini. Namun Dencai berkata bahwa hal tersebut tidak mungkin, apalagi ia ingat dengan ekspresi saat Nui pertama kali mengetahui bahwa Dencai adalah pacarnya. Sehingga Dencai berkata bahwa tidak mungkin orang seperti Nui akan menganggap serius ucapan Dencai ketika ia menemuinya keesokan hari. Nui yang tidak terima dengan ucapan Dencai langsung menangis sambil membuat video untuk dirinya yang esok hari dan menjelaskan tentang apa yang terjadi hari ini, mulai dari hilang ingatan hingga memori indahnya bersama dengan Dencai. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Dencai dan memintanya untuk memberinya kesempatan saat ia datang menemuinya besok hari. Diketahui ternyata Dencai sudah pernah mengungkapkan perasaannya kepada Nui saat acara tahun baru kemarin. Dencai juga menceritakan apa yang sudah ia lakukan selama ini secara diam-diam, mulai dari menyiapkan tempat parkir hingga memasukkan lagu-lagu kesukaannya di komputernya itu. Namun Nui malah menganggap bahwa Dencai adalah orang yang aneh dan langsung pergi meninggalkannya. Oleh karena itulah Dencai menganggap bahwa Nui versi besok tidak akan pernah menerimanya. Namun Nui tetap meminta Dencai berjanji untuk menyuruhnya menonton videonya itu keesokan harinya. Mereka pun akhirnya berakhir di hotel dan menghabiskan waktu bersama berdua hingga akhirnya matahari pun sudah terbit. Namun tampak Dencai yang sudah menghilang dari sana meninggalkan barang-barang dan perlengkapan dalam keadaan rapi di tempat tidurnya itu. Dan ketika ia bertanya kepada resepsionis, ia berkata bahwa Nui sempat mengalami kecelakaan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, lalu keesokan harinya ia dibawa oleh temannya kembali ke kamar. Lalu tampak Dencai yang terus mengawasi Nui dari hotel hingga bus menuju ke bandara. Ketika di bus, Nui pun menerima pesan dari Top yang mengatakan bahwa ia tidak ingin memutuskan hubungan dengannya.
Namun karena Nui yang tidak ingat apapun, ia pun hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Top. Singkat cerita, Nui pun kembali ke kantor dan bekerja seperti biasa. Ketika Nui mengecek isi tasnya, betapa bingungnya ia saat melihat kertas kunjungannya sudah terstempel semua, serta ada figur secret yang selama ini sudah ia incar. Ketika temannya meminta foto dari Nui, ia pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki kabel USB, sehingga Nui pergi ke departemen IT untuk mengambilnya. Usut punya usut, ternyata Denchai sudah keluar dari kantornya itu. Saat sedang melihat-lihat foto ketika di Hokkaido, ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Nui sedang berada di festival salju, namun ia tidak mengingat sama sekali momen tersebut. Namun Nui tanpa sadar tiba-tiba saja menangis ketika melihat video tersebut. Tak lama setelah itu, Top pun datang dan berusaha menenangkan Nui. Namun tampak Nui yang melepaskan genggaman dari Top dan langsung pergi meninggalkannya. Adegan lalu flashback memperlihatkan Denchai yang ternyata menghapus video Nui, karena ia hanya ingin Nui mengingat momen bahagianya saja, yaitu pergi ke festival salju di Hokkaido.